Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS dari kelas 5 dari kurikulum Merdeka. Di bab 2, kita akan mempelajari harmoni dalam ekosistem. Di halaman 50-56, pembahasannya adalah mengenai makan dan dimakan. Di A2, jaring-jaring makanan. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan bagi yang ingin belajar bahasa Inggris bisa les dengan online class 101 dengan Kak Rina. Nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Pertanyaan esensialnya adalah bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar rantai makanan, tapi sekarang yang lebih besar namanya jaring-jaring makanan. Ini ada gambar ya. Kita coba baca dulu. Katanya hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Nah, ini ya yang mau kita pelajari. Nah, dalam satu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik, hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak ya? Nah, ini kita coba pelajari ya. Nah, oke, Karina lanjut ya. Tadi ada, oke. Nah, kita lanjut. Nah, biotik itu adik-adik adalah komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup ya atau organisme yang ada di lingkungan sekitar ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini kita akan bermain peran lagi menjadi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Alatnya ada benang, tali rafia ya bisa 3 untai dengan panjang 2 meter per orang. Lalu kertas label yang nanti akan ditempel di baju untuk menamai ya. Cara bermainnya nanti guru akan membagi kelompok. Lalu setiap kelompok akan menjadi komponen biotik dalam ekosistem tersebut. Nah, pilihlah hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di sana. Contohnya, nanti ada yang jadi matahari, ada yang jadi produsen, minimal 1 orang yang masing-masing, lalu konsumen 1, 2, 3, dan dekomposer. Tulis nama hewan atau tumbuhan yang kalian pilih dalam kertas label kayak gini nih ya. Kemudian nanti tempelkan. Lalu bawa benang, buatlah lingkaran seperti lingkaran dengan kelompok kalian. Nah, kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan tali kepada setiap produsen. Kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen 1 yang bisa memakannya dan dia konsumen 1 ke konsumen 2 dan seterusnya. Nah, permainan berakhir di dekomposer ya. Seperti contohnya gini. Ya. Nah, lalu amati benang-benang yang saling berhubungan. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Seperti jaring-jaring ya. Oke, nah ini yang kita mau pelajari, menggambar jaring-jaring makanan. Siapkan kertas atau karton. Nanti akan menggambar hubungan makan dan dimakan. Semua perannya nanti akan digambar ya. Ditunggu arahan Bapak Ibu Guru. Jangan lupa diberikan label. Karina contohkan seperti ini. Mungkin karena Karina nggak muat, nanti adik-adik bisa buatnya melingkar ya. Nah, ditambahkan dengan dekomposernya, gambar jamur. Jadi hubungannya dimakan seperti ini ya. Oke, nah ini Karina kurang pohonnya ya. Oke, selanjutnya. Kita sekarang mari refleksikan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa perbedaan dari hubungan makan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang? Nah, ini bervariasi ya. Namun intinya pada kegiatan pertama hanya ada satu jenis makanan untuk satu jenis hewan. Sedangkan pada kegiatan ini lebih dari satu makanan. Ya, jadi konsumen 2 bisa memakan konsumen 1, kemudian jadi lebih bervariasi gitu ya. Kemudian menurut kalian yang nomor 2, mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem, rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Nah, yang paling
tepat adalah yang jaring-jaring makanan ya, karena pada kondisi nyata jumlah produsen bisa lebih dari satu. Ya, begitu pula dengan jumlah konsumen tingkat satu dan predatornya. Ya. Nomor 3, apakah hewan yang bisa memiliki peran berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Terutama bisa ya, bisa memiliki peran yang berbeda, terutama omnivora. Dia bisa memakan tumbuhan, bisa juga memakan daging. Daging itu berarti hewan lainnya ya. Lalu yang keempat, menurut kalian, bagaimana peran jaring-jaring makanan untuk menjaga ekosistem tetap harmonis? Hubungan ini merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan belajar kenapa kok disebut saling mendukung, padahal kan sebenarnya kalau dimakan dia mati. Ya, nanti kita bahas. Nah, untuk belajar lebih lanjut, ini kita coba lihat ya. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan dari bunga. Dia bisa dimakan oleh kupu-kupu atau semut, ya. Lalu semut dimakan kumbang. Nah, kupu-kupu juga bisa dimakan laba-laba. Ya, kumbang dimakan laba-laba. Ya, berapa rantai makanan di sana ya? Jadi ada 2. Ya. Jadi si laba-laba bisa jadi konsumen ketiga kalau yang dari sini ya, karena ini produsen. Lalu ini kalau yang ke sini itu, ini semut itu adalah konsumen 1, Karina tulis K1. Ini konsumen 2, ini konsumen 3. Tapi kalau kita melingkarnya dari sini, kupu-kupu dia konsumen 1, ini dia sebagai konsumen 2 si laba-laba ya. Nah, kita akan memilih tantangan, kita akan mengamati peran dekomposer ya. Di mana di sini ada percobaan, ada plastik bening ya yang disiapkan, potongan kecil sampah, sayur, buah, lalu alat bantu untuk menggali tanah seperti skop seperti ini ya. Nah, percobaannya masukkan 1 mangkuk sampah ke dalam plastik bening, lalu lipat, tidak perlu diikat, carilah tanah ya, lalu digali dan dibuat seperti ini. Ya. Yang satu tidak dibungkus kayak gini, yang satu dibungkus. Nanti kita akan bedakan. Ya, lalu tutup lubang, beri tanda yang tanpa plastik dengan yang dengan plastik, lalu diamati sekitar setiap seminggu sampai 3 minggu ya. Lalu membuka galiannya. Nanti dibuatkan dalam buku laporan ya. Nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru. Sekarang apa yang sudah aku pelajari? Yaitu kita belajar tentang rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Nah, pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu yang ketiga, makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. Lalu makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1, kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dari sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Dan terakhir, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris, bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG, atau bisa juga lihat di formulir pendaftarannya, ada kelas paketnya di situ ya. Karina sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Sekarang yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.